firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 12 dengan Mazmur pasal 143 ayat 10. Nanti baca sendiri ya. Kalau kita baca waktu lagi. Jadi ingat, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Kenapa firman Tuhan dia mengajar dia murid itu, dia bilang begini. Waktu dia mengajar murid dia bilang, masuklah dalam kamar, tutup pintu dan kau berdoa dari tempat yang tersembunyi. Supaya Bapamu di surga melihat Anda sedang berdoa. Ada banyak orang sedang berdoa di depan, memang tidak salah. Tidak salah ya, itu dalam persekutuan. Tapi waktu kita pribadi dengan Tuhan, Anda tidak perlu orang lain tahu. Kau punya pergumulan hari ini tentang doa, sekolah. Kau punya pergumulan hari ini tentang pergumulan teman hidup. Kau punya pergumulan hari ini tentang masa depan. Berdoa masuk dalam kamar. Ingat, hari yang 10 tahun yang lalu kau berdoa, kau lupa ya? Ada masih ingat 5 tahun lalu punya doa? Apa yang kau doakan? Masih ingat? Lupa? Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa. Tuhan masih ingat kau punya doa sebenarnya. Nanti waktu akan jawab, Tuhan ini dulu saya pernah ternyata saya hari ini ada begini begitu. Jadi ada yang memang Tuhan kasih cepat, tapi ada yang bilang oke, saya kasih tapi bukan sekarang nanti. Nantinya itu akan terima nih beberapa tahun ke depan. Suatu waktu saya tinggal di Waina, datang kerja di waktu kantor yang pertama di SD Baptis. Terus yang kedua pindah di ini, saya tidak punya motor. Waktu dikasih dari kantor, ada motor Revo yang motor kantor saya pakai, tapi karena bendahara dari Nabi dia datang pakai dan saya tidak ada motor. Tuhan sebenarnya saya butuh motor. Puji Tuhan ada satu anak Tuhan yang datang, baru adik, bagaimana kok pekerjaan? Pekerjaan aman. Dia suruh saya kerja, suruh antar karena saya naik mobil jadi lama. Baru motor, saya tidak ada motor. Oke tunggu ya. Begitu saudara tahu apa yang terjadi, 1 minggu kemudian, dia punya motor yang rusak, dia kasih masuk di bengkel suruh antar ke kantor. Kakak suruh antar kontak ke kantor. Terus bagaimana? Kakak motor nih, adik pakai sudah. Yang kemarin kakak yang hari-hari tahu kalau saya nggak tahu ya. Kakak bawa motor yang Bison. Oh iya. Saya berdoa ini tidak tahu berapa tahun yang lalu saya lupa. Tapi akhirnya Tuhan jawab beberapa tahun kemudian yang di luar dari nalar saya. Akhirnya saya bawa sampai, saya bilang begini, aduh Tuhan saya bawa motor besar tapi saya capek juga. Tuhan saya capek bagaimana, jadi saya ingin punya motor, tapi Tuhan saya mau cari motor yang kecil. Memang saya butuh, tapi saya butuh yang motor kecil supaya ini. Waktu saya berdoa itu saya lupa, teman saya datang ke kantor, kawan, kok ke rumah ambil motor di rumah ya? Saya motor ada. Sudah kasih tinggal. Kasih tinggal, jadi saya bilang, ini bagaimana nih? Baru saya 1 orang, sekarang motor 2. Nanti teman-teman lihat ada motor besar di luar. Waktu saya di pasti ini baru pergi ambil begini, ada orang datang butuh motor. Datang ke kantor, ya sudah, kau pinjam, kau bawa sudah. Jadi saya pergi ambil motor yang ada di luar yang saya bawa. Oke, kau bawa, ini uang bensin, kau ganti dia punya ini yang depan yang rusak, kau bawa. Waktu saya bawa begini, kawan, saya antar motor, kau pakai, saya udah pakai mobil. Hari ini sampai sekarang saya masih bawa. Saya tidak tahu kapan saya kasih kembali, waktu hari ini tidak dikasih tahu. Berapa tahun yang lalu saya berdoa, akhirnya Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan. Tuhan kasih tanggung jawab baru dengan berkat yang baru. Jadi jangan ingat, jangan sampai dengan motor yang salah, kita salah pergunakan untuk ke tempat yang salah, Tuhan tidak akan kasih saudara. Saya berdoa tapi kenapa Tuhan tidak kasih? Tujuannya apa dulu? Motivasi Anda apa? Anda mau bonceng orang? Atau mau ke acara dengan gaya-gaya mau ke... Betul kalau kebutuhan kampus, sesuai, kasih tahu sesuai. Jangan sampai berlebihan ya Pak. Sabar dulu, kayaknya ini emosi yang salah. Makanya Tuhan membatasi supaya motor tidak dikasih. Kadang-kadang nekat juga tipu orang tua beli, tidak lama kemudian 1 bulan orang curi. Tuhan tidak salah kasih kah? Tuhan mau supaya kau sadar dulu, kau jadi dewasa dulu untuk menggunakan motor itu supaya kau akan bertanggung jawab dengan motor yang Tuhan kasih. Karena ingat, berkat dan Tuhan kasih di tangan kita, dia bilang, sementara kau pegang barang saya punya, tapi kau boleh gunakan sebagai hak pakai. Kalau kau gunakan baik, rawat baik, Tuhan akan memberkati kau lebih lagi. Karena apa? Anda orang bertanggung jawab. Tuhan tidak bisa bermain-main dengan berkat. Ingat ya? Maaf saya bicara banyak di sini. Kita lanjut ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Sorry. Aduh ini kemana lagi nih? Ketiga ini, saya mau sharing sedikit tentang ini. Pertemuan dalam persekutuan bersama. Ingat,
Belum tentu masalah kita terbuka dengan pendeta ya. Apalagi dengan orang tua itu tidak mungkin. Kok kecewa dengan kau pacar masalah cerita sama kau mama itu. Betul, bisa kah? Saya paling takut kalau saya cerita tahu pacar sama mama. Pas, ini begini, ini begitu. Ingat, teman curhat yang paling dekat adalah teman, betul? Betul tidak? Bertemu dalam persekutuan bersama dengan teman-teman, ini sangat penting karena ini akan mengarahkan kita, banyak yang kita belajar juga di sini. Jadi cari teman yang tepat supaya Anda juga bertemu bersama-sama dengan dia. Jangan sampai salah teman. Nanti juga salah arahkan kau untuk kau belajar banyak hal yang salah di sini. Salah teman akan mengarahkan hidup yang salah, teman yang betul maka akan mengarahkan kepada ini. Kemarin saya punya sahabat kami sama-sama. Dari kecil sama-sama sampai kemarin kami diwisudakan di kuliah yang kemarin sama-sama juga. Saya bilang, ada teman kita yang sama-sama ketemu di Jakarta dulu. Kalau teman-teman minta maaf saya tidak teman tapi mari. Kita diajak sepanjang hari jalan sampai ini berbagai. Akhirnya kita juga sama-sama Tuhan pertemukan kita pengucapan syukur di sini gitu. Dan itu betul juga. Orang-orang itu yang pernah punya diskusi bersama, belajar bersama, kenal Tuhan sama-sama, bicara tentang penginjilan, pelayanan sama-sama, Tuhan juga bawa di posisi yang sama. Akhirnya hari ini kakak jadi hamba Tuhan. Kalau saya ini waktu itu tempat yang salah, saya tidak mungkin sering hari ini. Karena komunitas yang salah pasti otomatis saya punya tindakan yang salah, ada di tempat yang salah. Tapi hari ini komunitas yang benar membantu hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Mari, saya percaya kita juga punya teman-teman curhat, cari teman yang tepat. Jangan salah orang, nanti masukan yang salah, kok punya keputusan bisa salah nanti. Apalagi kecewa dengan karena pacaran ya, laki-laki. Wah, bukan dia saja, yang lain ini ada ini. Begini kau tahu, lewat, saya tidak tahu ya. Oke, lanjut. Maaf, sedikit lagi ya, kita cepat-cepat saja. Pengalaman pendidikan di kampus, tentukan target ya. Adik-adik yang baru datang, kau mau jadi apa, targetmu harus pastikan bahwa betul. Lingkungan, kau masuk di kampus, kau akan ketemu banyak orang yang ada yang mendukung kau punya hidup, ada yang tidak. Ketiga, dosen, orang yang tepat kau temui. Ini informasi yang kau akan terima. Buku apa yang kau pakai, buku apa yang dia pakai, kau harus perlu cari tahu informasi di sini. Teman baik, cari teman yang tepat di kampus untuk menolong Anda lebih maju, lebih cepat. Kau banyak belajar. Bergaul dengan orang yang pintar, orang yang punya potensi di kampus, supaya kau jadi orang yang hebat di dalam. Baru belajar mandiri ini sangat penting. Informasi semua di sini kau terima, di sini kau mengelolanya. Kau belajar sendiri di kampus. Di kampus itu ada banyak teman yang salah, di sana juga ada. Ada banyak teman-teman juga akan mendorong Anda untuk menjadi belajar. Jadi pengenalan pendidikan di kampus itu sangat penting sekali. Jadi pertama, punya target. Kau masuk di kuliah mana, kau mau jadi dokter, kau mau jadi suster, kau mau jadi apa. Pastikan kau punya target. Selesai di tahun waktu normal 4 tahun. Kalau D3 3 tahun, pastikan bahwa Anda selesai dengan waktu yang tepat. Karena ingat, uangnya hari ini kita belajar, uangnya hari ini kita bayar kos, uang hari ini kita itu orang tua punya. Ingat, waktu kau mau kasih uang kembali 1 juta ke orang tua, uang itu akan serahkan ke gereja, dia tidak akan pakai. Tidak ada harga yang kita bisa bayar sama orang tua punya uang. Pernah lihat, kita kasih uang sama orang, tidak usah, sudah kasih ke orang lagi. Kita mau bilang terima kasih bingung, karena mereka tidak akan pernah mau apa ini. Mereka hanya mau lihat supaya kita sukses. Tapi ingat, jangan sampai kita salah nih. Uang yang orang tua punya yang mereka kirim, mereka doakan. Ingat, apalagi orang tua petani. Dia ke Tiom, dia bawa ubi 1 nok yang dia dapat 50.000 100. Dia harus beli, tapi dia tetap bawa pulang, ikat dengan plastik, bawa pulang kembali ke rumah supaya kau sekolah menjadi orang sarjana. Jadi ingat, punya target, lingkungan harus kita bergaul dengan siapa, dosen yang kau ketemu, pastikan kau tanya bahwa buku yang dia gunakan, dia mengajar materi dia pakai dengan apa, kau harus tanya di sini. Dia akan kasih tahu, waktu dalam mahasiswa, dalam kelas kau tanya, dia tidak akan pernah tolak. Anda punya hak untuk bayar, belajar, dan harus tanya di sini. Teman, bergaul dengan teman yang pintar. Bergaul teman yang tepat, orang di dalam kelas, supaya kau belajar dari dia. Dia punya informasi lebih, mungkin kita belajar di kampung, ada yang belajar di kota, belajar di teman dia. Supaya terus setelah itu kau belajar mandiri. Usahakan review kembali, supaya Anda belajar banyak kali situ. Kayaknya saya bicara terlalu panjang. Perkembangan lingkungan, ini yang sering terjadi di sini teman-teman. Perkembangan teknologi sangat pesat. Itu orang luar ya. Orang luar sekarang sedang belajar dengan perkembangan ini, belajar bisnis, belajar tentang banyak hal di sini. Tentang buat aplikasi, belajar dengan pelajaran banyak hal. Terus kerja keras, kejar target. Mereka punya target-target tersendiri untuk kejar. Tapi orang Papua hari ini, orang tua kita, judi online, bahas politik.
Hari-hari kau ada di mana, orang tua kita ada di grup yang kedua ini. Yang ketiga, hitung angka, togel. Hari ini Wamena saya ketemu banyak orang tua kita sedang ada di dalam lingkungan ini. Mama kerja keras, cari makan, cari uang, bapaknya tinggal lulup pangku kaki untuk pegang bolpen. Itu terjadi hari ini. Yang ketiga, bahas politik yang sambil ngopi atau sambil minum kopi. Tidak ada bicara yang lain. Dia tidak punya kemampuan untuk bicara tentang politik, belum pernah belajar, belum pernah tentang belajar tentang politik, tapi hari ini bahasanya politik. Tidak pikir anak saya makan apa, anak saya kuliah sedang apa, mereka tidak tahu. Tapi hari-hari hidup ada di sini. Sekarang kita anak muda, pantau story orang. Setiap hari cuma gesek apa, scroll apa setiap hari. Tidak belajar sesuatu di sini. Malas tahu, mabuk, acara malam ini adalah merenggut nyawa kita tadi. Yang ketiga di sini adalah bingung dengan masa depan. Dan nanti ada tambah dengan kematian. Karena bingung ikut tempat yang salah, maka ujungnya adalah dapat kematian. Jangan sampai teman-teman yang ada di sini, jangan sampai ada di sini. Belajar keras, kerja keras, kejar, kita harus perlu punya langkah yang lebih ini lagi untuk kejar orang-orang di luar ini. Mereka perkembangan teknologi yang sangat pesat, mereka kejar tentang apa yang saya belajar. Kedua, kerja keras. Ketiga adalah kejar target. Nanti teman-teman ada materi itu, baca sendiri nanti ya, maaf saya bicara cepat-cepat karena waktu semua habis. Lingkungan atau environment sangat penting yang kita ada di gereja sini. Ini akan mendidik kita untuk mengarahkan kita pengenalan Tuhan. Bahkan ini. Kedua, dan ini akan membawa kita ke kematian yang sangat ini. Ada adik yang kakinya kemarin dia siapa? Yang kecelakaan kemarin. Hah? Efron mana? Hah? Dia tidak masuk. Dia kenapa kecelakaan? Ada yang tahu? Itu masalah di ini. Saya dengar, makanya maaf saya tanya. Minta maaf ya kalau menyinggung. Ini membawa kematian. Orang anak muda Papua yang terlalu banyak minum, kita akan bisa hidup cuma paling lama 10 tahun. Paling cepat 5 tahun kita akan punah habis. Ini teman, cari teman yang positif, teman yang tepat supaya Anda belajar bertumbuh bersama-sama. Kau ada di tengah, ini olahraga, ini alam positif harus perlu kita cari. Ini salah satu yang saya kasih masuk. Tapi belajar musik, ada komunitas yang belajar tentang diskusi yang alam positif, kau ada di situ. Jangan ada di tempat yang ini. Gereja dengan Tuhan adalah paling pertama. Jadi cari hal yang positif, jangan sampai yang cari yang negatif. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Jadi jangan sampai salah ikut grup, nanti bahaya. Kita akan bisa disesatkan nanti. Berapa lagi? Oh ini sedikit lagi ya. Ini materi terakhir ya. Harapan yang pasti bagi Anda, sebenarnya Tuhan sudah tentukan dari si firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayat 18 sudah begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang Tuhan sudah tentukan hal ini. Bayangkan, harapan tidak akan setiap orang punya harapan masa depan yang pasti. Kita punya masa depan yang pasti Tuhan sudah tentukan. Tapi yang gagal adalah bukan Tuhan, bukan ini, tapi kita akan gagal kalau kita salah arah. Yang kedua, harapan tidak akan hilang. Harapan kita tetap masih ada. Ingat, kejar untuk harapan itu perlu ada kerja keras, tidak santai-santai. Dan ketiga, yang kedua di bagian yang kedua firman Tuhan bilang begini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Allah mengetahui rancangannya atas kita. Tuhan punya rencana yang mulia di atas kita. Kau mau jadi pemimpin, kau mau jadi orang apa, kau mau jadi bapak hebat, mau jadi pemimpin, Allah sudah punya rencana ada di sini. Rancangan damai sejahtera, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam damai sejahtera, hidup yang diberkati Tuhan. Tuhan punya janji atas setiap kita. Tapi sekarang kita mau raya atau tidak? Kembali ke kita pribadi. Ada langkah yang Tuhan mau belajar, cara pergaulan, belajar serius supaya kau ketemu ini masa depan yang ini dalam rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan. Penuh harapan istilahnya maksudnya ini dalam arti bahwa Tuhan memberikan harapan yang sungguh kepastian. Yang paling pertama, harapan tentang keselamatan, tapi kedua, harapan dan hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan ciptakan uang, Tuhan ciptakan emas, Tuhan ciptakan jabatan, Tuhan ciptakan semuanya untuk menikmati di dunia ini. Itu bukan untuk di surga. Di surga cuma orang yang bisa memuji, menyembah Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Tapi semuanya harus menikmati yang ada di dunia. Pernah dengar surga ada toko kah?
Ada yang tahu? Pernah dengar Alkitab mencatat dan surga ada toko kah? Ada? Pernah dengar kah tidak? Tidak ada kan? Di surga ada orang main bola kah tidak? Hah? Ada mall kah besar sana? Tidak ada. Di surga tidak ada orang pakai pakaian dinas yang ke kantor, tidak ada. Jangan itu harus dilakukan kita di dunia ini. Waktu kau masih ada, waktu kau masih muda mempersiapkan diri supaya menikmati, raih berkat yang sebanyak mungkin di waktu kau ada di dunia. Kau sudah menikmati, baru ke surga itu nanti. Itu kedua, firman Tuhan waktu ini, Tuhan Yesus mengajar dia punya murid begini. Waktu ajar mereka berdoa, dia bilang gini, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi, apa? Di bumi